Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Auton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Dia Siti, ya. Bagaimana kalau kita bekerja tapi setiap punya pekerjaan selalu sama atasan diberikan kepada orang lain ya. Teman-teman Auton Sabtu ya, Anda ini tidak perlu istilahnya itu selalu berprasangka negatif. Ya. Seorang pimpinan itu memberikan sebuah pekerjaan ya. Misalkan pekerjaan ini Anda yang pandai terus dipekerjakan kepada orang yang baru belajar, itu kan punya maksud tersendiri gitu ya, punya strategi tersendiri. Jadi Anda tidak harus berpikir negatif. Ya, ini sama halnya dengan ketika Anda ini dihadapkan pada sebuah masalah ya di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda tidak berpikir negatif ya, artinya Anda ini bisa berpikir positif terhadap masalah itu, maka Anda akan menemukan rahasia di balik masalah itu ya. Lah kebanyakan Anda ini kan tidak gitu ya. Ketika sesuatu itu katakanlah tidak cocok dengan hati Anda ya. Tidak cocok dengan hatimu ya. Terus Anda ini langsung memiliki kesimpulan, wah ini negatif. Jangan seperti itu. Karena setiap kehidupan ya, setiap apapun yang terjadi pada diri kita, itu selalu ada rahasianya. Selalu ada hikmahnya. Lah inilah kita temukan di situ gitu ya. Jangan emosi dulu ya. Kalau teman-teman nonton Sabtu emosi dulu yang muncul ya ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, maka masalah itu tidak akan selesai, tapi masalah itu akan menggelinding kemana-mana gitu. Akan berdampak nyampluk kemana-mana sehingga Anda ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Masalah itu akan semakin rumit, masalah itu akan semakin panjang. Ya. Sudah nyampluk kemana-mana, diri Anda ini terbangkitkan emosi Anda. Kalau emosi Anda bangkit, otomatis kecerdasan Anda tinggal separuh atau bahkan tinggal seperempat gitu loh. Dari yang 100% Anda cerdas menjadi tidak cerdas. Kenapa? Separuhnya diganti dengan emosi. Nah, kalau separuhnya otak Anda ini diganti terisi dengan emosi, maka yo salah-salah gitu ya. Melaku sak melakune apes, melaku sak melakune sial. Lah inilah yang perlu diruat. Ruatannya apa? Ibadah dan tirakat. Sampai teman-teman nonton Sabtu ini bisa mengendalikan sisi-sisi ini gitu. Ketika sisi ini terkendali, maka jalan hidup Anda pasti sukses. Ketika sisi ini terkendali, maka Anda akan mudah menyelesaikan masalah. Nah, kalau katakanlah Anda masih bekerja ya, masih ikut orang, terus diperlakukan seperti itu, lah bos itu berkuasa kok gitu loh ya. Coba Anda ketika pikirkan ya, Anda ini bayangkan menjadi bos, pasti ya sakarepmu dewe. Jadi ketika teman-teman nonton Sabtu bisa melihat dari sudut pandang seseorang ya, bukan sudut pandang Anda saja, dari sudut pandang yang lain, ini akan menjadikan diri Anda ini menjadi lebih bijaksana lagi, akan menjadi diri Anda ini menjadi luar biasa. Loh, itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak mau ya, kalau Anda tidak mau diperlakukan diskriminatif seperti itu ya misalkan ya, maka jadilah bos. Ya. Anda harus keluar dari perusahaan, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu yang Anda harus pikirkan. Nah, selama Anda ini ikut dengan orang, ya pasti seperti itu. Ya pasti Anda ini mau tidak mau ya harus nurut. Kalau tidak nurut ya di PHK, dikeluarkan dari pekerjaan. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi hidup ini pilihan ya. Teman-teman nonton Sabtu, ketika hidup kita ini menjadi karyawan, maka kita harus patuh terhadap pimpinan. Apapun kebijakan pimpinan, dan tidak semua kebijakan pimpinan itu benar, dan tidak semua kebijakan pimpinan itu memihak kepada diri Anda. Ada kalanya memihak, ada kalanya juga tidak. Nah, kalau Anda tidak siap dengan seperti itu, perlakuan seperti itu, maka jadilah bos, jadilah pimpinan. Anda ubah keadaan. Nah inilah yang selalu saya tekankan ya teman-teman nonton Sabtu. Kalau Anda ingin tidak terjadi, nasib Anda kepingin baik, takdir Anda kepingin baik, ubah
keadaan Anda. Ubah supaya terbalik gitu ya. Supaya terbalik. Ketika Anda tersakiti, Anda jadi yang menyakiti ya, tapi bukan untuk menyakiti gitu ya. Ketika Anda tersakiti, Anda jadi yang tidak tersakiti lagi. Ya, bukan dengan sedih, bukan dengan melawan, bukan, tapi dengan apa? Kapabilitas diri Anda. Ya, mungkin saat ini teman-teman nonton satu dipandang sebelah mata, dihinakan, direndahkan dan sebagainya. Mungkin kan seperti itu. Nah, supaya Anda tidak dihina, tidak direndahkan, tidak ada yang merendahkan diri Anda, berpikirlah bagaimana itu terjadi. Itu bisa terjadi pada diri saya. Ayo, saya harus kaya, saya harus sukses, saya harus jaya, saya harus menguasai, memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya. Dengan seperti itu, dengan berpikir semacam itu, emosi Anda tidak akan muncul. Emosi Anda akan terkendali. Jadi itulah yang penting, itu seperti itu teman-teman ya. Hidup itu seperti itu. Jadi kita ini harus bisa berpikir positif ya. Kita ini harus berpikir positif, bertindak positif. Ketika kita menemui atau tertimpa segala sesuatu yang sifatnya negatif. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dengan cepat. Supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Supaya kita mendapatkan ilmunya. Supaya kita mendapatkan petunjuknya. Lah kalau kita berpikir negatif, emosi yang muncul. Sudah kita terpuruk, sudah kita sakit, sudah kita gelo, mangkel dan sebagainya. Terus tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari kejadian yang Anda alami. Ya rugi. Loh ya. Contoh ya, ini juga saya terapkan di dalam kehidupan saya. Saya disakiti, saya didolimi ya, dihancurkan ya, semuanya dihancurkan. Nah, tentunya kan sakit toh, sakit hati, ya sakit saat sembarangi. Ya, loh iya, sakit saat sembarangi. Tapi saya tidak mau larut dengan kesakitan itu. Ya, saya harus bisa mendapatkan manfaat dari rasa sakit itu. Saya bunuh rasa sakit itu, gitu ya. Rasa sakit itu saya bunuh, saya hilangkan rasa sakit itu, sehingga tidak muncul lagi rasa sakit itu. Yang muncul apa? Semangat. Yang muncul apa? Optimisme. Yang muncul apa? Kesuksesan, kejayaan. Loh, jadi semangat sukses, semangat jaya itu menggebu-gebu ya. Di dalam diri saya ini menggebu-gebu saat ini gitu. Ya. Coba Anda lihat ya, konsisten saya ketika upload video ini ya. Dari sejak channel ini dibuat, itu kan konsisten tuh, istiqomah, terus buat 1, buat 2, terus ya. Kalau enggak sakit, ya pasti lupa upload gitu ya. Kalau enggak lupa upload, biasanya sudah diupload tapi enggak dipublik. Loh, itu kan menunjukkan konsisten gitu. Berat untuk bisa seperti itu gitu. Kalau kita enggak memiliki semangat juang. Nah, semangat juang itu saya dapatkan dari rasa sakit. Ya, saya harus berhasil. Saya harus sukses. Ketika saya sukses, ketika saya berhasil, ketika saya bisa menundukkan dunia, orang yang menyakiti saya, ya, pasti akan menyesal. Loh, itu saja. Jadi kita tidak perlu sakit hati. Kita ambil energi sakit kita yang kita hadapi ini, kita jadikan sebagai alat untuk memacu semangat kita untuk meraih kesuksesan. Ya. Nah, silakan itu diaplikasikan. Dan saya selalu mengaplikasikan ini dari beberapa kasus kehidupan yang saya jalani. Ya, selalu berhasil dengan cara ini. Ya tentunya berat teman-teman ya. Ketika proses kita ini berat. Tidak ada yang mudah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.